Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Hidup dan kehidupan di alam dunia ini saudara, bukan hanya untuk mengenyangkan perut kita saja dan tidak untuk mengikuti hawa nafsu kita, tetapi hidup di alam dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah secara haqqun minallah ataupun ibadah secara haqqun minan nas. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di alam dunia ini tak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, beribadah secara haqqun minallah ataupun secara haqqun minan nas harus didasari niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian saudara, ketika kita bekerja, ikhtiar berdagang, harus diawali niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berangkat kerja dari rumah menuju kantor, harus niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita dari rumah menuju ke kantor, sampai di kantor saudara, karena niat kita nawaitunya karena Allah, karena setiap detik, setiap menit, setiap jam kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kita tak boleh lupa saudara, ketika kita ikhtiar bekerja, berdagang, jangan sampai hasil daripada usaha kita, hasil daripada kita bekerja, hasil daripada kita berdagang, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Munafiqun ayat ke-9 saudara. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa la auladukum, janganlah kau jadikan harta-hartamu dan anak-anakmu al-zikrillah, sehingga kamu lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang membuat demikian, karena hartanya, karena anak-anaknya, sehingga dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka dia termasuk golongan hamba Allah yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dua hal saudara. Yang pertama, amwalukum, tentang harta yang kita miliki saudara. Dari mana harta yang kita miliki dan disalurkan kemana harta yang kita miliki saudara. Kalau hasil harta yang kita miliki dengan usaha kita yang halal, dengan berdagang kita yang halal, dengan bekerjanya kita yang halal, maka harta ini akan membawa barokah buat kita saudara. Namun demikian saudara, ketika harta yang kita miliki hasil yang secara haram, harta yang kita miliki dengan hasil jalan yang haram, maka harta ini akan sengsara buat kita dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, maka dari itu janganlah kita menjadi bakhil, kikir, betit terhadap harta yang kita miliki, hasil usaha kita saudara. 2,5% yang harus
mudarat buat diri kita, mudah kita terkena musibah. Kenapa? Karena pelitnya kita terhadap apa yang kita miliki, saudara. Tetapi ketika kita keluarkan apa yang kita miliki di jalan Allah, ini akan membawa manfaat buat kita, berkah harta kita, dan senantiasa membersihkan harta kita, saudara. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, saudara, wala auladukum, tentang anak-anak kita. Didik anak-anak kita, saudara. Jangan kita selalu memprioritaskan pendidikan formal tetapi lupa terhadap pendidikan agama, saudara. Kita sanggup memberi anak kita SD, SMP, SMA, kuliah, universitas S1 sampai lulus S1, S2, S3, tetapi pendidikan agama kita tidak perhatikan, saudara. Ini celaka buat kita, karena anak akan membawa kita bahagia dunia akhirat sehingga kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ingat, saudara, anak bisa membawa kita celaka dunia akhirat dan kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mana anak yang membawa kita bahagia dunia akhirat sampai kita masuk surga? Yaitu kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, saudara. Masukkan anak-anak kita ke pengajian madrasah, pondok pesantren. Silakan pendidikan formal kita perhatikan, tapi ingat jangan lupa pendidikan agamanya, saudara. Dan ketika kita masukkan pendidikan agama, dilihat juga, saudara, dilihat juga cara mengajarnya. Apakah dia satu mazhab dengan kita, ataukah dia berpaling daripada keyakinan mazhab kita, saudara. Hati-hati sekarang ini, saudara. Kalau kita tak memperhatikan pendidikan agama anak-anak kita, akhirnya anak kita dengan kita beda mazhab, saudara. Sehingga ini pun demikian celaka buat kita nantinya, saudara. Akhirnya ketika anak kita punya pola pikir berbeda, berpaling dengan mazhab kita, saudara, seolah-olah baru punya ilmu sedikit, dia menentang daripada alimul ulama yang berilmu, saudara. Bahkan mentang-mentang dia punya ilmu, dia suul adab, saudara, sehingga menantang daripada ulama-ulama yang sepuh, menantang daripada ulama-ulama yang alim yang dengan ilmunya, menantang daripada ulama-ulama istiqomah dengan ilmunya sedikit, dia sudah suul adab, saudara. Kenapa? Ini adalah yang dia miliki, penyimpangan daripada agama pemahaman dengan kita, saudara. Orang punya ilmu sedikit, mereka sudah mengotak-atiknya masalah mazhab, masalah nasab, saudara. Akhirnya dia nantang Ba'alawiyah, ulama-ulama habaib, ulama-ulama kiai yang istiqamah dengan ilmunya, mu'alim dengan ilmunya segudang ilmu, dia menantang untuk debat, saudara. Akhirnya disetujui oleh ulama yang istiqomah yang penuh dengan ilmunya. Ketika debat dia tak berani datang, saudara. Kenapa? Karena baru ilmunya sedikit, dia sudah berani menantang ulama yang istiqomah, ulama yang segudang ilmu. Akhirnya dia itu suul adab, saudara. Ta'udzubillah wa ta'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Dan juga anak bisa membawa kita celaka. Mana? Ketika anak itu, saudara, kita diamkan saja dan kita tidak didik agama, saudara. Anak yang tidak kita didik agama, ketika kita meninggal dunia sebagai ayah, akhirnya anak itu hanya melihatkan saja, saudara. Melihat dan nangis sedih, saudara. Nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mendoakan kita, nggak bisa mengajikan kita, saudara. Ketika kita meninggal dunia, sedih kita, saudara, ketika mempunyai anak yang tak bisa mengaji, ketika kita mempunyai anak yang tak bisa mendoakan kita. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Akhirnya kita sengsara dunia hingga sengsara di akhirat, saudara. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa
dirimu. Ketika kita belum berkeluarga, ketika kita belum menikah, mempunyai istri dan anak, kita untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jaga diri kita agar tidak menzalimi diri kita dan tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika sudah menikah, mempunyai anak, wa ahlikum nara, jagalah keluargamu, jagalah anak-anakmu, dan jagalah istrimu, wa ahlikum nara, dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga harta yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil usaha kita, hasil ikhtiar kita, hasil perdagangan kita dengan cara halal, semoga Allah berkahkan rezeki kita, Allah bersihkan rezeki kita. Ketika kita nafkahkan kepada anak-anak kita, Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, dan keluarga kita Allah jaga, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan umur kita, berkahkan kesehatan kita, berkahkan rezeki kita, istiqomahkan ibadah kita sampai akhir hayat hidup kita. Dan kelak kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita meninggal dunia, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan siang Jumat hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri pribadi Al-Fakir dan keluarga, dan umumnya seluruh para jamaah yang hadir pada siang Jumat hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.